kalau diselenggarakan oleh pemain-pemain yang hukumnya pengen diterobos, etikanya dibuang, ya menjadi melelahkan seperti sekarang ini. Demokrasi sendiri sih sistem yang netral saja. Ketika dilaksanakan dengan melanggar etik, dengan melanggar hukum, dengan mengedepankan kepentingan keluarga daripada kepentingan publik, ya memang menjadi melelahkan dan mahal. Mahalnya itu karena ongkos untuk menjaga kepentingan-kepentingan sempit itu. Kalau kita tidak punya agenda-agenda sempit, kenapa mesti digelontorkan bansos yang memakan APBN begitu besar? Kenapa mesti menggunakan aparat? Kenapa mesti menekan PPK seperti tadi? Kenapa mesti menekan kontestan? Itu kan karena ada hal yang tidak normal yang ingin dipaksakan. Kembali di panggung demokrasi, kita lanjutkan diskusi. Mas Isnur, Anda mendengarnya aneh tidak sih ketika keluhan soal demokrasi yang melelahkan, berantakan, dan mahal ini datangnya dari capres yang sudah unggul 50% lebih? Demokrasi itu kan luas banget Mbak Vera, maknanya. Bukan hanya semata elektoral, tapi kebebasan berekspresi, kebebasan pers, jaminan orang kemudian dapat perlindungan atas hak asasi manusianya. Jadi ketika Prabowo menjelaskan tidak dalam konteks yang lebih jelas, lebih kontekstual apa, menjadi pertanyaan buat kami. Tadi dijawab oleh Bang Daniel bahwa itu konteksnya pemilu. Karena dia bicara di forum investment, forum berbisnis gitu. Nah itu yang kita bertanya, apakah misalnya itu menjadi problem banyak hal. Misalnya problem dia merumuskan agenda ke depan, membayangkan bahwa dalam banyak keputusan akan banyak perlu penjelasan, lobby, kemudian dialog dengan masyarakat. Kalau itu dianggap melelahkan, mencapai suatu keputusan dengan cara dialog, dengan cara musyawarah, dengan cara partisipasi masyarakat menjadi bahaya. Apalagi misalnya sebelumnya ada ucapan-ucapan hati-hati ya Anda media gitu. Kami sebagai masyarakat sipil yang memantau hak asasi manusia selama ini punya pandangan yang khawatir. Jangan-jangan ini adalah jalan untuk kemudian berdalih bahwa demokrasi bukan jalan yang baik. Tadi dimasuklah, saya butuh yang tegas, butuh yang cepat, butuh yang kira-kira akhirnya masyarakat tidak punya hak ruang untuk mengkritik, punya hak ruang untuk berpartisipasi. Kalau itu menutup ruang demokrasi dan mengganti dengan prinsip yang lain, misalnya prinsip yang lebih militeristik misalnya seperti itu menjadi khawatir buat kami, akan mengembalikan pola-pola lama, gitu loh. Itu yang dikhawatirkan juga oleh kawan-kawan yang lama dengan catatan-catatan masa lalunya gitu. Itu menjadi, kami bertanya ini dalam ranah apa gitu. Kalaupun ranah misalnya elektoral, ya memang dia akan menjadi panjang Mbak. Mengingat apa besarnya Indonesia, 250 juta lebih penduduk dengan pemilih yang sangat banyak, pulau yang sangat banyak, kan sangat emang melelahkan gitu. Tapi kekhawatiran Anda ini sampai berubah sistem atau gimana? Tapi kira-kira gini, menghadapi elektoral yang memang sangat melelahkan dan bila tadi dibilang mahal, butuh pemimpin, calon, sosok yang kemudian justru meneguhkan semangat yang langsung memang berat, memang tantangannya panjang, tapi kita yakin. Dia diberikan kesan optimis, berikan kesan bahwa kita akan bisa menghadapi ini dengan baik. Seperti itu. Kita juga akan dengarkan tanggapan dari Mas Haris Azhar. Mas Haris Azhar yang bergabung melalui Zoom. Mas Haris, Anda sependapat dengan yang disampaikan oleh Mas Isnur tadi? Ini karena saya nggak di studio, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan ya. Satu, secara historis demokrasi itu dia hidup kembali di Indonesia lewat sejumlah kelompok minoritas yang diperkosa, dibunuh, ya, anak-anak yang terbakar hidup-hidup ketika peristiwa Mei 98. Demokrasi kemudian ditemukan kembali setelah sejumlah orang diculik, lalu dihilangkan. Lalu prosesnya juga ada tarik-menarik proses demokrasi di masa transisi, konflik sosial itu terjadi secara dengan penuh rekayasa dan tidak ada kejelasan. Ada banyak hal yang sebetulnya secara historis demokrasi itu dibangun dari nyawa dan darah warga sipil gitu. Nah, jadi sebetulnya yang bisa komplain, yang harus komplain tentang demokrasi adalah warga sipil, bukan pejabat negara atau seseorang yang baru menang pemilu meskipun hitungan belum final ya karena ada kekacauan di KPU. Itu satu. Yang kedua, setelah demokrasi itu berdiri dan hidup, saya pikir dia justru dirusak oleh banyak orang-orang yang ada di komunitas politik, bukan di komunitas sipil. Nah, komunitas politik ini yang mempraktekkan suap menyuap, lalu membangun canvassing lewat media yang kemudian tidak dipenuhi. Demokrasi itu kemudian
dijalankan dengan mengutus seorang paman untuk menenteng ponakannya menjadi calon penguasa di negeri ini. Nah itu contoh-contoh singkat, banyak teorinya banyak, laporan-laporannya banyak, sudah 25 tahun kita berdemokrasi, temuan soal demokrasi elektoral, demokrasi substansial, pemenuhan hak-hak ekonomi sosial yang tercederai dalam proses demokrasi, itu banyak. Omnibus Law diciptakan dengan penuh kekerasan. Di ruang ber-AC di Senayan mereka berjabat tangan, tetapi di jalanan masyarakat ditangkepin dan dipukuli. 4 mahasiswa meninggal. Itu adalah demokrasi yang yang dianggap berjalan. Situasinya seperti itu. Nah, ketiga, saya ingin mengatakan bahwa ketika hari ini demokrasi dinarasikan seperti yang disampaikan oleh Prabowo di acara Mandiri Investment itu, sebetulnya kan dia sedang menghukum dirinya. Kalau memang dia menganggap bahwa demokrasi itu mahal, berantakan, melelahkan, lah dia orang yang diuntungkan dong dari proses semua ini. Ya. Dia mau menunjuk siapa? Gitu. Kalau memang demokrasinya berantakan, ya memang itulah yang kami suarakan. Itulah yang disampaikan Ferry Amsari di Dirty Vote dalam konteks pemilu belakangan ini saja. Nah, jadi sebetulnya dia sedang mengkritik dirinya sendiri bahwa dia diuntungkan dengan 56 atau 58% dari satu proses yang berantakan. Nah, terakhir dari 3 hal itu penutupnya saya ingin mengatakan begini, Mbak Aswan. Ya, saya ingin mengatakan saya khawatir pernyataan itu akan memimpin dirinya atau ingin membangun justifikasi bagi kepemimpinannya ke depan untuk membangun satu tafsir definisi yang baru yang dia akan terisolir dengan proses demokratisasi yang ada di masyarakat, dan itu akan membahayakan. Terima kasih. Oke, saya ingin ke Bang Dhanil untuk menanggapi tadi bahwa kekhawatiran yang disampaikan oleh Mas Isnur, kemudian juga tadi Bang Azhar sampaikan begitu ya, bahwa yang diuntungkan di sini adalah Pak Prabowo. Iya, pertama begini, demokrasi itu melibatkan banyak pihak, banyak instrumen. Dalam hal ini tentu partai politik, kemudian masyarakat sipil, kemudian termasuk dalam hal ini LSM, kemudian kelompok agama dan sebagainya. Semuanya punya tanggung jawab untuk saling menjaga demokrasi kita agar tetap sehat. Apa tadi yang disampaikan, kritik-kritik yang disampaikan oleh Bung Ferry, kemudian Bung Isnur, kemudian ada Bung Haris Azhar, itu hal yang wajar saja. Memang mereka ditugaskan dan menugaskan diri untuk melakukan kritisasi, watchdog dalam proses demokrasi, dan itu kita pahami. Dan saya dalam posisi mereka dulu, kemudian berganti saya yang mereka gonggongi sekarang, dan tapi kita terima jawabannya itu sebagai bahwa proses demokrasi. Kekhawatiran yang tadi disampaikan itu tidak akan terjadi. Tadi saya sebutkan itu adalah tugas yang harus diteriakin terus. Nah, dalam konteks Pak Prabowo, Pak Prabowo ingin melakukan autokritik. Autokritik ini adalah jalan atau track bagaimana untuk memperbaiki demokrasi kita. Oke, nah itu nanti kita akan bahas ya soal ruang perbaikan itu seperti apa. Tapi nanti usai jeda Headline News, tetap bersama kami di Panggung Demokrasi. Dan kalau ini tidak ada angket, nanti akan menjadi tradisi ketatanegaraan di mana setiap pemilu orang yang akan menang itu orang yang paling punya akses ke kekuasaan dan punya uang dan mau menyalahgunakan uang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.